Ekspor dan impor, sebuah kata yang tidak pernah bisa dipisah dan harus selalu berhubungan. Sekarang yang kita tahu, Indonesia adalah salah satu negara pengimpor terbesar, mulai dari produk barang jadi hingga komoditas lain. Banyak masyarakat kita sekarang mikirnya mau gampang, impor aja dari Cina, karena belinya murah, lalu bisa jual dengan harga tinggi. Nih, saya kasih tahu ya, semakin banyak kalian impor, semakin susah UKM kita. Bagaimana hidup mereka? Kasian bukan? Kalau mereka ini dibantai oleh produk asing yang kita bawa sendiri. Kelihatannya sepele, tapi ini benar terjadi. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak membela bangsa negara kita dengan mengekspor produk yang ada di tanah bumi Indonesia? Kita ini kaya, kita ini surga. Hanya butuh orang yang lebih peduli terhadap kondisi negara ini. Orang mikirnya ekspor susah, tapi siapa bilang? Saya hadirkan sebuah materi belajar untuk bisa ekspor sampai ke seluruh dunia dengan cara yang mudah untuk dipahami. Kalian harus tahu, ekspor itu mudah. Kalau ditanya Makassar bisa jualan apa untuk ekspor, jawabannya banyak. Ini tidak cuma berlaku di Makassar, tapi rata-rata mayoritas di Indonesia Timur, start dari Sulawesi sampai ujung Papua. Rata-rata Indonesia Timur punya komoditas yang mirip-mirip. Misalnya kopi, coklat, cengkeh, vanila, pala, kakao. Ya, kakao itu coklat. Dan perikanan, ini salah satu yang terbesar juga yang bisa dihasilin di Indonesia Timur. Jadi kalau yang kalian tinggal di Indonesia Timur, kalian tuh udah bener-bener pasti tajir banget kalau bisa dimanfaatkan dengan baik. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena zaman Belanda, zaman VOC, saat itu komoditas pala, iya pala tuh yang kayak gini. Pasti banyak teman-temannya yang di Indonesia Timur tahu nih yang kayak gini-gini. Jadi saat VOC datang ke Indonesia untuk ngambil rempah-rempah kita, khususnya pala, saat itu emas harganya tidak sebanding dengan komoditas pala. Yang artinya komoditas rempah-rempah kita itu lebih mahal dari emas. Itu cuma terjadi di Indonesia Timur. Gitu. Buat kamu yang mau ekspor air minum dari Surabaya ke Merauke, itu namanya bukan ekspor. Jadi definisi ekspor adalah kita mengirim atau menjual barang ke luar negeri. Itu definisinya. Tidak peduli berapa banyak barangnya, tapi intinya adalah kita bisa jual dari Indonesia ke luar negeri, itu ekspor. Misalnya kita jualan 1 kilo dari Indonesia ke luar negeri, itu pun disebut sebagai ekspor. Jadi kalau kalian berpikir ekspor itu susah, sebenarnya ya intinya cuma jualan barang dari Indonesia ke luar negeri. Kalau yang di dalam negeri itu bukan ekspor, yaitu transaksi bisnis biasa. Jadi sekarang intinya kalau kalian yang pengen ekspor, kalian coba fokus dulu sama barang apa yang kalian pengen jual. Baru ditentukan negara mana yang cocok sama barang yang kalian pengen jual. Tapi ingat ya, pokoknya yang jualannya di dalam negeri itu bukan ekspor, yang di dalam negeri terus dijual ke luar negeri, itu baru ekspor. Buat Surabaya apa aja yang pengen diekspor? Jawabannya banyak. Nah, menurut gue ya, pandangan gue, maaf kalau salah, katanya yang Crazy Rich Surabaya dan Crazy Rich Jakarta itu beda. Jadi yang gue maksud adalah sumber penghasilannya beda. Biasanya kalau yang di Jakarta kayak properti, saham, retail, F&B, kayak gitu-gitu. Menurut gue ya. Nah, kalau untuk yang Crazy Rich Surabaya, menurut gue ya, bisnisnya itu beda sama. Bisnisnya adalah mereka itu rata-rata ekspor. Kok ekspor padahal Surabaya nggak banyak komoditas yang bisa diekspor? Yes, karena seluruh kota di Indonesia Timur, mereka kalau mau kirim barang ke luar negeri, transitnya atau stopnya di Surabaya. Nah, rata-rata barang itu dibeli sama pengusaha-pengusaha Surabaya, udah gitu mereka olah, terus mereka kirim ke luar negeri. Jadi eksportir di Surabaya itu banyak banget sebenarnya. Dan barang yang diekspor itu juga banyak. Jadi kalau kamu tinggal di Surabaya, semoga kamu jadi salah satu Crazy Rich di Surabaya. Karena ekspor yang penting. Kalau kamu tempat tinggalnya daerahnya banyak komoditas yang bisa diekspor, kamu wajib banget belajar itu. Karena pertama, kamu jadi pebisnis terus kamu dapat keuntungan yang lumayan banyak. Ya iyalah ya, namanya juga ekspor. Yang kedua, kamu bisa bantu orang-orang sekitarmu termasuk petani-petani supaya mereka dapat akses ke pasar internasional yang lebih luas. Buat kamu yang nggak tahu gimana caranya ekspor, kamu bisa datengin YouTube channelku atau Instagram pribadi atau Instagram komunitas bisa ekspor. Namanya Yes Komunitas Bisa Ekspor. Pantengin aja karena besok ada sesuatu yang gede banget yang akan kita launching untuk kalian semua bisa belajar ekspor. Nggak cuma belajar tapi termasuk sama data-data pembelinya juga. Mau ekspor harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Ya sebenarnya harus, tapi bukan jadi hal yang mutlak. Untuk saat ini bisa kamu pakai Google Translate ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen jadi pebisnis internasional, ya belajar bahasa Inggris dong. Kalau untuk satu hal itu aja kamu nggak bisa, jangan harap kamu bisa jadi pebisnis internasional. Ya maksudnya tetap bisa pakai Google Translate, tapi nggak bisa yang kayak gimana banget. Nah, itu adalah salah satu batasan yang kamu harus lampaui. Baru deh bisnis bisa maju. Tapi untuk
bisnis yang go internasional ya, contohnya ekspor, karena bahasa Inggris itu jadi hal yang penting banget. Jadi sekarang kalau lihat sosial media kayak nonton YouTube gitu juga jangan nonton yang nggak penting. Sekarang mulai kayak nonton pembelajaran edukasi bahasa Inggris atau nonton film nggak pakai subtitle. Kalau hal kecil itu aja kamu nggak bisa kerjain, gimana mau go internasional? Ini buat kamu yang umur 15, 16 atau berapapun umur kalian yang belum punya KTP. Kalau ditanya, aku bisa bisnis ekspor nggak sih? Ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi jangan mengharapkan kalian langsung bisnis. Karena di umur kalian yang paling penting itu sebenarnya belajar. Percaya nggak percaya, jam terbang itu mempengaruhi decision atau keputusan yang kalian bikin ketika kalian masuk ke dunia bisnis. Bisnis apapun, nggak cuma ekspor ya. Jadi kalau teman-teman yang masih umur 15 tahun, 16 tahun, ya aku sarankan untuk tetap belajar. Karena belajar itu nggak selalu dari sekolah kok, dari kayak gini-gini dari TikTok pun kalian belajar kan. Jadi ya bisa aja, tapi belajar intinya yang paling penting. Jadi kan pembicaraan gue yang kemarin, kalau misalnya caranya kita pengen nggak ketipu pembeli adalah kita tahan bill of lading-nya. Gue ulang sekali lagi, bill of lading itu yang kayak gini nih. Nah ini adalah bill of lading, ini adalah surat bukti kalau kontainer kalian tuh udah jalan. Ini yang originalnya harus dikasih pembeli, dan dia harus punya originalnya untuk ngeluarin kontainernya di negara tujuan. Kalau dia udah bayar semuanya, baru dokumennya kita kasih. Nah di pertanyaan ini, kalau misalnya kita mau kirim dokumen lewat mana? Jawabannya menggunakan pesawat, biasanya DHL, FedEx, TNT, atau UPS. Itu tuh macam JNE-nya tapi kelas internasional gitu guys. Tapi ingat ya, kirimnya pas udah dibayar semua. Dengan cara seperti ini membuat kalian tuh bisnisnya meskipun ekspor tapi aman, gak mungkin kena tipu. Kayak gitu. Melanjut tahu kalau misalnya ekspor itu bisa nggak sih nggak dibayar sama pembeli? Ini tergantung banget nih, kalau kalian nggak punya knowledge ya bisa aja kayak gitu. Gue selalu ngelakuin cara ini, makanya buyer, pembeli di luar negeri selalu bayar. Nah caranya gini, jadi gue contoh ya, ini namanya bill of lading. Jadi fungsi dari bill of lading ini, selain ini nama pelayarannya, ini adalah bukti kalau kontainer kalian udah jalan. Dan kalian tahu nggak, pembeli di luar negeri sebenarnya kalau mereka mau keluarin kontainernya, mereka harus dapat dokumen ini asli. Yes, dokumen yang asli, bukan scanan. Nah itu adalah cara gue untuk gue tagih dulu nih pembayaran dia. Gue bilang, mister, lu bayar dulu, baru gue kasih dokumennya. Kalau dia nggak bayar ya gue nggak kasih dokumennya. Banyak banget nih yang salah, mereka kasih dokumennya dulu, terus kata bayar, nanti gue cek kontainernya, terus gue bayar. Kalau dia udah kontainernya dikeluarin dari pelabuhan di negaranya dia pasti nggak bayar. Pasti dia kabur lah, emang kita bisa nyari dia. Makanya jaminan kita adalah bill of lading. Dengan cara kayak gitu, gue ekspor 7 tahun, gue nggak pernah kena tipu. Seriusan. Daripada impor, mending ekspor nggak sih? Yes, jawabannya bener banget guys. Kenapa ekspor itu penting? Ada beberapa alasan nih. Yang pertama, kita bisa memulihkan ekonomi Indonesia dari COVID karena kita menambah devisa baru. Kedua, kita memperluas pasar kita. Biasanya berantem di pasar lokal, lebih baik sekarang kita go internasional, yang artinya marketnya jauh lebih besar. Ketiga, profitnya juga pasti lebih banyak dong. Karena ketika kalian jualan kan biasa quantity yang diorder tuh banyak banget. Aduh banyak banget deh keuntungannya. Menurut gua kalian juga harus hati-hati kalau misalnya ada teman-teman yang ngomongin impor itu gampang. Karena sekarang kenyataannya udah dipersulit sama pemerintah termasuk pajaknya. Jadi katanya kalau yang beli di marketplace Cina segini terus dijual di Indonesia segini, sebenarnya belum tentu guys, karena pajak di Indonesia sekarang untuk barang impor gila-gilaan. Itu adalah cara pemerintah untuk membuat UMKM kita tidak tergerus oleh produk impor. But at the same time kita harus dorong UMKM kita go internasional. Udah siap jadi eksportir? Oh guys, jadi kalau kalian daerah tempat tinggalnya yang punya komoditas ini, kalian beruntung banget. Mau tahu untungnya apa? Lihat video ini. Jadi kalau daerah tempat tinggal kalian punya cengkeh kayak gini, sebenarnya ini market ekspornya gede banget loh guys. Kemarin ada salah satu member komunitas bisa ekspor dapat orderan, nilainya fantastis. Nggak percaya? Ini dokumen transaksinya udah gua blur semuanya karena datanya konfidensial. Pengen tahu nilainya berapa? Check it out. Kursnya yang dipakai adalah USD, American Dollar, nilainya 149.072 dolar. Untuk kiriman pertama, 150.000 dolar. Coba gue rupiahin ya, 149.072 dolar dikali kurs sekarang 14.200. Gila, 2 miliar 116 juta. Anak bisa ekspor bukan kaleng-kaleng. Buat kalian yang pengen ekspor tapi nggak tahu barang apa yang mau diekspor, sebenarnya ini umum banget terjadi buat kalian yang pertama kali pengen ekspor. Gue selalu bilang ke teman-teman komunitas bisa ekspor, kalian lahir dimanapun dan kalian tinggal di saat ini, itu bukan kebetulan, itu sebenarnya ada rencana dari yang atas. Nah, kalau kayak gitu, kalian coba deh lihat sekitar kalian ada apa. Mulai dari sekarang, kalian coba berfokus pada hal-hal yang detail.
Misalnya, oh di daerah saya nih ada jagung nih, oh di daerah saya ada alpukat dan lain sebagainya. Apalagi tempat tinggal kalian itu daerahnya perkebunan dan pertanian. Biasa masalah-masalah kayak petani gagal panen, udah gitu dibeli dengan harga yang rendah. Sebenarnya itu adalah masalah yang sering kalian lihat tapi kalian tidak sadar. Nah sebenarnya barang-barang kayak gitu bisa diekspor juga loh guys. Itu kalau yang tinggalnya di daerah. Kalau yang tinggalnya di kota sebenarnya kalian lihat, kayak contohnya pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Udah gitu kalian lihat pabrik itu sebenarnya produksi produk apa sih. Jadi sebenarnya barang di sekitar kita ada juga kok peluangnya untuk diekspor.